perlu kok enggak tuh, misalnya aku pengen kayak sampean di perlu sekolah pramugari kok enggak apa, kita cuma belajar aja ngono kok. Saiki wis berlimpah saiki. Enggak Amin berlimpah sih, tapi alhamdulillah cukup gitu. Pengen beli ini cukup. Beli itu cukup. Main pakai iki nang ndi tenan. Amin insyaallah. Juragan tanah saiki. Dari awal mencoba sampai aku akhirnya berhasil masuk ke maskapai itu, aku harus mengalami kegagalan sebanyak 7 kali. 7 oke. Terus kok akhirnya nyasar ke Saudi? Dari sebenarnya sama, berbagai percobaan tadi. Sebenarnya sama sih ya, kayak ada lowongan Saudi gitu. Terus ya udah, ya aku coba, kayak aku mencoba maskapai yang lain gitu. Dari tes pertama gitu kan. Jadi waktu aku daftar itu di tahun 2015. Waktu itu berarti aku umur berapa ya? 2015 itu umur 27-an lah. 27. Di Garuda udah nggak bisa karena maksimum 27. Jadi kalau misal teman-teman lihat lowongan pramugari maksimal usia 27 plus 1 hari itu udah nggak bisa. Jadi harus ketika umur 26 something. Iya kan, setiap maskapai kan duit peraturan beda-beda kan ya. Kayak ini kamu masuk ke Saudi yang membedakan sama tesnya yang membedakan sama Garuda tadi apa? Ada yang membedakan nggak? Iya, tesnya nggak yang sebanyak itu, yang background check lah, yang ini. Jadi sebenarnya kalau untuk kayak dokumen ya, aku ngomongin dokumen. Kalau untuk urusan dokumen maskapai luar negeri itu lebih simpel, lebih sedikit dokumen yang dibutuhkan. Maksudnya yang kita harus provide paling apa sih? CV, paspor, ijazah nggak ya? Ijazah waktu kayaknya. Ijazah terakhir toh. Ijazah terakhir. Yang di Saudi ya. Oke, terus berarti mau keterima ya? Pantokirnya sama kayak? Jadi enggak, maksudnya nama step-stepnya juga beda. Kalau di Saudi itu namanya final interview. Enggak mesti sama ya, pakai seragam? Enggak. Oh beda. Enggak, just business attire gitu. Misalnya pengen daftar kayak sama ini, apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Pertama bahasa Inggris. Oke. Harus tahu maskapai itu minimum tinggi badannya berapa. Atau kalau maskapai luar negeri itu kebanyakan pakai Amrish. Amrish itu jangkauan tangan. Rata-rata jangkauan tangannya harus bisa mencapai 212 cm. Jadi kan ya kalau misalnya soalnya itu yo Bekasi yo mungkin yo. Iya bisa jadi. Terus habis itu mental. Karena begitu kalian ikut kayak perekrutan maskapai, saingannya itu ada yang udah ex-pri. Jadi waktu aku di Saudi pun banyak yang mantan-mantan Garuda, itu juga banyak mantan-mantan pramugari Garuda gitu. Mantan-mantan pramugari yang lainnya juga gitu. Jadi mental. Jadi ya di luar itu tuh banyak orang-orang keren gitu loh. Banyak orang-orang keren yang ngomongnya aja udah ngalir, sementara kalau misalnya kita ngomongnya masih blekak-blekuk gitu kan. Ya itu yang harus ditempa gitu. Kalian harus mentalnya harus dibangun. Terus ya itu sih preparation dokumen ya biasalah, pasti dokumen yang udah kita punya sebenarnya. Apalagi kalau maskapai internasional itu dokumennya lebih simpel seperti yang aku bilang tadi. Nggak ada istilahnya surat keterangan dari kelurahan belum menikah. Mereka nggak peduli kamu udah menikah atau belum. Oh berarti sampean dulu ada surat keterangan belum menikah? Oh urusan. Kamu ya? Oh itu kan sampean mempersiapkan diri ya. Terus memang kan sampean kan nggak ada basic sekolah pramugari. Sedangkan
sing mereka mungkin sing daftar sing koyo dek apa itu X lah, X ini kan otomatis dulu sekolah pramugari. Nah, Ya ada yang iya, ada yang enggak. terus misalnya kalau ditanya perlu kok enggak tuh, misalnya aku pengen kayak sampean perlu sekolah pramugari kok enggak, apa kita cuma belajar aja ngono kok. Gini, Oke. sekolah pramugari itu sebenarnya tujuannya untuk mempersiapkan, bukan berarti yang sekolah terus kamu pasti jadi, tapi mempersiapkan dalam arti misalnya aku masih kurang, aku nggak pede nih buat ngomong sama orang gitu, ya kan berarti ya harus berusaha. Kalau misal kamu bisa nggak mengimprove kemampuanmu sendiri. Kalau misal nggak bisa kan kamu butuh media buat belajar, kayak zaman kita sekolah SMA gitu. Iya. Kalau aku ada les, namanya les di lembaga yang lain gitu, buat ini ngejar nggak bisa matematika ya kita les matematika kayak gitu kan, zaman dulu kayak zaman waktu SMA gitu. Sebenarnya ini juga sama, jadi sekolah pramugari itu kayak mempersiapkan diri lebih ke mentalnya. Kalau kalian udah merasa oh pede bahasa Inggris aku udah kece, aku mental gue udah baja gitu, gue ngadepin orang-orang aku udah nggak demam gitu kan, ya yang nggak perlu gitu, nggak perlu. Tapi kalau misal masih nggak bener-bener aduh aku nggak mungkin bisa deh, mungkin bisa, kamu butuh motivasi gitu ya, jalannya mungkin salah satunya lewat itu kursus gitu. Kalau di semua maskapai ya secara garis besar semuanya itu langsung jadi pegawai tetap atau pegawai kontrak? Kalau yang aku tahu untuk maskapaiku sendiri dan yang lain yang di maskapai di luar itu karena kita expat itu nggak ada kayak pekerja tetap, itu kan nggak ada. Kalau misal di Garuda itu ada, jadi beberapa tahun kontrak kemudian diangkat jadi pegawai tetap itu dengan mungkin ada mereka punya penilaian tersendiri untuk itu. Nah kalau setahu aku ya, aku mungkin kalau misal ada yang lebih tahu bisa kasih info gitu. Kalau maskapai luar itu ya kita statusnya kan ekspatriat, kita bukan warga negara sana, jadi otomatis kontrak statusnya. Terus keterima, akhirnya aku kok iso keterima, terus kan wis keterima kan Mbak? Aku pernah bukan gagal sih, jadi di Saudi itu aku sempat jadi buka rekrutmen itu setelah 10 tahun Saudi nggak buka rekrutmen di Indonesia. Jadi waktu itu ada Saudi ya gitu kan, nggak tahu kalau ada Saudi karena nggak pernah dengar. Ini merek sepatu. Kerjanya di sepatu guys. Terus terus emang setelah 10 tahun nih Mas Saudi nggak ngerekrut aku, akhirnya ya udah aku daftar, kayak aku daftar ke maskapai yang lain gitu kan. Aku daftar, tiba-tiba ada satu tes yang ya tes bahasa Inggris itu yang diharuskan bayar itu 580.000. Aku ingat banget karena aku nggak punya duit, bukan nggak punya duit ya, segitu tuh gede menurut aku. Prinsip hidupku aku kalau selama rekrutmen aku nggak mau disuruh bayar gitu sih. Terakhirnya benar-benar aku mengundurkan diri. Tapi yo ngono, aku yo nggak bayar iki yo. Iki wawancara kira bayar. Aku yo mau kon bayar. Prinsip hidupku kan deh. Gajinya dulu akeh. Iya. Kayak cara banget kok. Terus akhirnya ya wes aku lepas gitu aja. Iku nggak sedih sama Mbak? Sedih sih, tapi aku mungkin akan lebih sedih kalau aku ikut tes terus gagal, terus duitku 580.000 itu hilang. Dan maksudnya mungkin kalian yang dengerin ini pasti dalam hati apa sih 580.000 gitu buat apa sih gitu kan. Tapi waktu itu gede banget buat aku guys. Jadi soalnya gini, jadi soalnya dia itu udah setelah lulus itu udah kerja sendiri, jadi kan wis lepas ke orang tua yo. Makanya uang segitu ya dianggap berarti banget gitu loh. Pokoknya kehidupan Jakarta keras ya. Iya mahal. Terus habis itu ya tes wes lagi. Itu habis itu setelah berbulan-bulan sih, kayak mungkin 6 bulan ya kurang lebihnya 6 bulan setelah itu mereka buka lagi open recruitment lagi Saudi ya juga di Jakarta. Dan itu waktu itu di lowongannya itu ada tulisan English test free of charge. Gratis nih.
Jadi aku daftar lagi. Aku Alhamdulillah. daftar lagi ya dari Layar. mulai dari step awal lagi. Ya alhamdulillah lolos sampai terakhir ada, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi ada dilemanya juga waktu itu. Apa dilemanya? Nah, jadi kan waktu itu final interview. Jadi tes medical examination-nya itu di terakhir setelah final interview. Jadi final interview aku lolos, terus kemudian diminta untuk medical check up. Jadi aku nggak tahu deh waktu itu. Jadi pas final interview lolos, ada lagi beberapa hari kemudian atau 1 minggu kemudian ya, aku lupa deh. Kayaknya kurang dari 1 minggu itu diminta untuk datang lagi waktu itu di Hotel Shangri-La untuk waktu itu bukan tanda tangan kontrak sih, tapi emang kayak istilahnya tuh kayak tanda tangan kontrak gitu loh, padahal belum medex. Jadi waktu itu udah ada kontraknya gitu, terus otomatis udah masuk dong gitu kan. Dan waktu itu medex, kita sambil nunggu hasil medex. Ternyata aku pikir hasil medex itu biasanya kan kayak beberapa hari kemudian atau at least seminggu gitu kita terima hasilnya gitu kan. Ternyata dari medex sampai hasilnya keluar itu 3 bulan guys, dan aku udah terlanjur resign. Aku udah terlanjur resign terus sampai ya Allah 3 bulan aku sampai udah mulai cari-cari lowongan pekerjaan lain nih, karena kan aduh piye gitu 3 bulan udah terlanjur keluar gitu. Kepikir kan cepet biar, karena proses resign kan juga nggak bisa langsung hari ini ngajuin besok resign gitu. Pikirku ya udah mendingan dari sekarang daripada nanti nggak ribet gitu. Ternyata 3 bulan, dan itu pun juga ada yang nggak lolos. Dan itu juga udah banyak yang beberapa anak juga yang udah resign dari pekerjaannya dan mereka ada yang nggak lolos. Tapi yang apa, mungkin rezekinya di tempat lain ya kan. Setelah 3 bulan itu langsung dipanggil atau apa langsung ada pemberitahuan apa? Nah, ini ceritanya ini bisa jadi sejarah loh. Gimana Mbak? Kan aku kan nggak duit ya dulu. Sampai nurut relasi ada duit aja ketemu. Saya kira berlimpah lagi. Enggak Amin, berlimpah sih, tapi alhamdulillah cukup gitu. Pengen beli ini cukup. Dulu itu cukup. Main pakai gini Didi, tenan. Amin, insya Allah. Juragan tanah lagi. Ojo hoax, gue nggak ditangkap bro. Iya. Terus jadi kan aku wis beberapa udah sekitar setelah resign, aku lupa pastinya berapa lama ya. Pasti aku di Jakarta udah nggak punya kerjaan, kan nggak bisa dong stay di sana. Nah, maksudnya aku harus bayar kos, belum lagi bayar makan. Akhirnya apa? Aku memutuskan untuk pulang ke sini ke Trenggalek. Dari Jakarta ke Trenggalek. Nah, tahu nggak sih kalian kalau misal ada ibu-ibu yang jual baju di Tanah Abang yang baju apa, tempat baju yang kresek kotak segini tuh loh, yang dari terpal atau apa itu bahannya sing gede, iku sing tak gawe mudik. Emang aku punya koper-koper kece kayak orang-orang itu? Enggak, aku beli itu. Biasanya Kayak orang-orang jual Tanah Abang. Bayaranmu nang Enggak, jangan nominal. Enggak Alhamdulillah aku masih bisa nabung, masih bisa buat jalan-jalan ke Bali setahun sekali. Iya. Tapi ya cukup segitu. Kok tuku tas? Loh, maksudnya kan mungkin karena waktu itu udah gak kerja kok. 3 bulan Kan aku harus kerja. Aku punya sebenarnya aku punya loh. uang itu punya kan, tapi aku kan nggak tahu berapa lama aku akan tidak bekerja gitu. Kalau misal aku kirim barang-barang itu lewat pos bisa, tapi kan bisa ratusan hampir jutaan kalau ngirim semua barang-barang itu lewat pos gitu kan. Akhirnya aku numpak apa bis Harapan Jaya. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu. Timbang kereta, timbang enggak sih ekonomi banget lah, sing enak ngono lah, lumayan nyaman. Tapi ya iku gawananku kayak bakul Tanah Abang gitu loh, kanan kiri sing kresek, bukan kresek sih, tas terpal sing bentuknya pesagi gitu. Iku biasanya TKW lagi. Iya, sing koyo nang kotak-kotak kan ya tasnya. Iya Kan? Iya. Iku biasanya TKW lagi kirim barang kirim. Iku bawa iku numpak, terus numpak bis Harapan Jaya, Kota Ngerang. Nah, nyampe Bekasi untuk telepon, aku dinyatakan lolos tes kesehatan. Itu ke Bekasi guys, dengan tentengan. Tangerang Bekasi berapa jam sih? Ya baru berapa jam ya, 3 jam lah mungkin. Tapi
Tapi alhamdulillah Mbak, tadi Bang teko kene. Kan aku nggak bisa balik, gimana ceritanya mau balik? Ora iso. Terus piye? Iku barang-barangku tuh di luar nalar karena Wis nang jopo kos maksudnya jopo. iya kan aku wis metu kok kos aku arep nang endi. Terus piye? Nah, ini kamu besok lusa ini ya harus ini datang ke kantor untuk urusan visa gitu. Besok lusa. Lah aku iki asik teko Bekasi yang Trenggalek Pak bis iki pirang dino, zaman dulu belum ada tol, guys. Belum ada tol kayak sekarang. Terus ya wes aku harus melanjutkan perjalanan. Paling Trenggalek 24 jam waktu itu dari Tangerang ke Trenggalek naik bus. Jadi sama sudah dinyatakan 26. Iya, 26 orang itu aku berangkat ke Saudi. Tahu nggak? Itu perjalanan pertama aku ke luar negeri. Jadi pertama kali Malaysia mau nggak sih Do ya? Nggak, belum pernah. Ke Malaysia pun belum pernah, ke Singapura. Kalau anak zaman now mah Iya, kemana-mana, Bangkok, Jepang, Korea tapi gitu. backpackeran. Ya whatever lah. Terus itu pertama kali aku namanya ngelewatin imigrasi di bandara. Pertama kali aku ke luar negeri. Dan waktu itu aku di umur 27 kan itu Januari aku Desember 2015 aku berangkat. Aku Januarinya aku turn 28, jadi 27 mau ke 28. Wih, terus akhirnya piye, Mbak? Nyampe di Saudi apa sampean? Sampean terus apa? Seneng banget deh waktu itu, gila. Teko di Saudi apa yang dilakukan pertama kali? Itu Langsung di base camp apa langsung kan apa? jadi waktu itu di imigrasi itu ngantri itu dari jam 1 sampai jam 3:30 4 pagi. Ngantri imigrasi sampai kelesetan sampai nunggu kelesetan di lantainya gitu loh, karena saking lamanya ngantri imigrasi itu waktu itu. Terus sambil kita nungguin dijemput dari yang di provide sama perusahaan itu, dijemput itu udah habis subuh, sampai habis subuh, padahal kita landing jam 1 malam. Sampai habis subuh, udah habis itu langsung ke hotel yang udah disediain buat selama kita di sana gitu. Akomodasinya udah kita ke tempat akomodasi. Terus kemudian dikasih waktu sehari istirahat. Besoknya udah mulai training. Udah mulai training lagi gitu. Cepet ya? Tapi perjuangannya ya 3 tahun loh ya. Aku ya dari awal mencoba sampai aku akhirnya berhasil masuk ke maskapai itu, aku harus mengalami kegagalan sebanyak 7 kali. 7 kali itu biasanya nggak orang nggak 1-2 kali gagal, kadang wis males kan mau mencoba lagi. Tapi aku pernah terjadi emergency sampai pesawatku putar balik nggak jadi. Yang kamu tahu itu dari sistem kerjanya maskapai apa ya, Asia lah, daripada dibanding sama maskapai internasionalnya apa? Yang aku dengar sih seniority. Ini kalau untuk salary di dunia penerbangan rata-rata